Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang siklus aktiva tetap. Di sini ada anggota kami. Ada Diva, Najwa, Desta, Zafira, Christine, Novel, dan Mildan. Kita masuk ke outline pembahasan kita. Yang pertama yaitu pengertian aktiva tetap. Yang kedua, cara perolehan aktiva tetap. Yang ketiga, metode beban penyusutan. Yang keempat, siklus aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi akuntansi aktiva tetap. Kita masuk ke pengertian aktiva tetap. Next. Di sini pengertian aktiva tetap. Pengertian Nah, di sini ada pengertian aktiva tetap, yaitu aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis, dan lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan bukan untuk dijual kembali. Di sini ada cara perolehan aktiva tetap. Cara perolehan aktiva tetap itu ada 6. Yang pertama, pembelian tunai, yaitu aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Yang kedua, pembelian angsuran, yaitu cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun itu tuh dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi. Yang ketiga itu ditukar dengan surat-surat berharga, yang dimana aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan, ini tuh dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang keempat, ditukar dengan aktiva tetap yang lain, yaitu banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau istilah populernya tukar tambah. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Lanjut ke 5, diperoleh dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Yang keenam, ada aktiva yang dibuat sendiri. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih idle. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva tetap yang dibuat. Next. Lalu ada metode beban penyusutan. Yang pertama ada penyusutan garis lurus. Metode penyusutan aktiva tetap yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Jika Anda menggunakan metode ini untuk menghitung penyusutan, maka Anda wajib menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaian. Rumusnya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu, lalu dibagi oleh umur ekonomis. Selanjutnya, nomor 2 ada penyusutan saldo menurun ganda. Di metode ini, penyusutan aktiva tetap yang kedua adalah penyusutan saldo penurunan ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, metode saldo penurunan ganda ini lebih hati-hati dalam menentukan estimasi, karena nominal penyusutan tuh sengaja dinaikkan 2 kali lipat, yaitu rumusnya biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali presentasi depresiasi ganda. Next. Di nomor 3 ada penyusutan saldo menurun tunggal. Nah, di sini tuh meski terkesan hati-hati, metode penyusutan aktiva tetap saldo menurun berganda sering tidak sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan kedua, Anda juga bisa menggunakan metode ini dengan rumus
biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali presentasi depresiasi tunggal. Oke, untuk metode beban penyusutan yang keempat itu ada penyusutan jumlah angka tahun. Metode ini adalah metode jumlah angka tahun dan ada pun juga rumusnya, yaitu umur ekonomis dikali biaya peroleh aset dikurangi nilai residu, lalu dibagi jumlah angka tahunnya. Lalu untuk metode beban penyusutan yang kelima, ini adalah penyusutan satuan hasil produksi. Nah, di dalam metode penyusutan aktivitas yang terakhir ini, berdasarkan satuan hasil produksinya. Nah, dengan menggunakan cara ini, kita bisa mengetahui nilai depresiasi aktiva berdasarkan beberapa banyak produk yang kita buat. Nah, rumusnya itu biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi dibagi total produksi usia ekonomis dikali biaya perolehan dikurangi dengan nilai residunya. Oke, jadi di sini terdapat siklus aktiva tetap. Siklus aktiva tetap itu ada beberapa level DFD. Oke, jadi ini terdapat DFD level 0. Di sini alurnya itu terdapat dari produksi. Awalnya itu dari departemen produksi menuju ke proses produksi. Kemudian proses produksi itu melakukan proses pemesanan. Di sini ada penentuan pemesanan dan juga kemudian proses. Habis itu pemesanan dikirimkan kepada vendor. Habis setelah vendor menuju ke penerimaan melalui dari faktur penjualan ataupun pengiriman dan faktur. Kemudian dari penerimaan ini terdapat 4 alur yang empat alur di sini ada update ke buku besar, kemudian penerimaan pesanan dari departemen penerimaan. Habis itu sistem pengeluaran. Di sini prosesnya itu laporan penerimaan, transaksi, dan update. Kemudian dari penerimaan ini penyelesaiannya itu ke penilaian aset tetap. Terdapat penilaian aset tetap ini menuju ke asuransi, habis itu ke servis, kemudian transfer ke bank. Oke, next. Kemudian di siklus aktiva tetap DFD level 1 ini awalnya penilaian aset tetap menuju ke daftar aset tetap yang dimiliki. Kemudian dari peningkatan pemesanan dari penilaian aset tetap ini, pelaporan aset tetapnya itu menuju ke pencatatan aset tetap yang dibutuhkan. Kemudian pencatatan aset tetap yang dibutuhkan ini melalui menuju ke daftar kebutuhan aset tetap dan penentuan pemesanan aset tetap. Oke, next. Baik, yang selanjutnya ini ada DFD level 2. Jadi sebelumnya di DFD level 1 sudah dijelaskan dari mana datangnya daftar kebutuhan aset tetap dan penentuan pemesanan aset tetap. Nah, jadi daftar kebutuhan aset tetap ini dan penentuan pemesanan aset tetap dia masuk ke dalam menghubungi vendor. Nah, jadi di sini vendor melakukan pemesanan aset tetap ke dalam proses pengiriman vendor ini. Setelah masuk ke proses pengiriman vendor, ini daftar kebutuhan aset tetap dan penentuan pemesanan aset tetap ini dia akan menuju proses pengiriman aset dan faktur dan menuju faktur penjualan ke konsumen lainnya. Selanjutnya DFD level 4. Nah, di DFD level 4 ini daftar aset, metode penyusutan dan umur ekonomis dia akan menuju ke dalam penilaian kebijakan aset tetap. Setelah masuk ke dalam penilaian kebijakan aset tetap, aset yang lama dia akan masuk ke dalam menghitung penyusutan. Nah, setelah diupdate, dia akan masuk ke dalam buku besar. Nah, setelah masuk ke dalam buku besar, dia jadilah aset baru. Setelah jadi aset baru, dia akan masuk ke dalam pendaftaran asuransi dan akan dikirim ke perusahaan asuransi. Nah, setelah itu
perusahaan asuransi akan masuk ke proses aset yang baru tadi dia akan masuk ke dalam proses pemeliharaan yang akan dituju kepada penyedia jasa servis dan bank. Oke, next. Jadi kesimpulannya, di sini ada departemen produksi, vendor, dan departemen penerimaan. Di mana departemen produksi ini memiliki jumlah produksi, kemudian menuju penilaian aset tetap, lalu menentukan jumlah produksi yang akan diberikan kepada vendor, yaitu pemesanan, menuju lagi faktur penjualan dan pengiriman aset tetap. Nah, aset tetap yang dibeli tadi menuju lagi ke departemen penerimaan. Penerimaan faktur dan aset tetap ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu buku besar, masuk ke dalam buku besar, dan sistem pengeluaran kas. Dari penerimaan faktur dan aset tetap tadi ini, dia menuju lagi ke daftar aset tetap yang dimiliki. Untuk slide selanjutnya, dokumen akuntansi aktiva tetap. Jadi dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aktiva tetap ini ada 11. Yang pertama, surat permintaan otorisasi investasi. Yang kedua ada surat order pembelian atau purchase order. Yang ketiga ada laporan penerimaan barang atau DRR. Yang keempat ada bukti kas keluar. Kelima ada surat permintaan reparasi. Yang keenam ada surat permintaan penghentian aktiva tetap. Yang ketujuh ada surat permintaan transfer aktiva tetap, lalu ke-8 surat perintah kerja atau work order, yang 9 ada faktur dari pemasok, 10 bukti memorial, dan yang terakhir ke-11 ada daftar depresiasi aktiva tetap. Jadi sekian pembahasan materi aktiva tetap dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.